Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radel Anugrah dengan NIM 1422023 dari Thailand Angkatan 22, Sabalangan, Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melakukan acara ke-9 terkait dengan pemodelan 3 dimensi untuk praktikum Sistem Informasi Lingkungan dan saya berada di blok 2. Pertama-tama kita akan masukkan data DEM dan membuat kontur terlebih dahulu di aplikasi Google Mapper dengan cara kita open dulu aplikasi Google Global Mapper. Selanjutnya kita klik bagian Open Your Own Data File. Terus kita klik bagian resolusi medium ini dan kita pilih medium DEM tebing bereaksi. Terus kita open. Oke, maka akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita klik bagian file, kita klik bagian generate contour, terus kita ubah contour intervalnya menjadi 1, terus klik bagian contour bounds, terus klik bagian global projection UTM matters ini. Selanjutnya klik draw a box, terus kita draw a box semua area yang ada. Oke, selanjutnya kita klik OK. Setelah kita pastikan bahwa ini adalah global project UTM matters, terus kita klik bagian OK. Terus tunggu konturnya selesai. Selanjutnya, konturnya akan terlihat seperti ini. Setelah itu, kita klik bagian file, terus kita klik bagian export vector data, terus kita cari export shape file. Yang ini. Selanjutnya, kita klik OK. Kita checklist bagian export line, terus kita klik bagian folder yang akan kita masukkan data ini. Jadi, kontur acara 9 reaksi. Terus kita klik save. Setelah itu, setelah kita bagian ini udah sesuai, terus kita klik bagian OK. Oh, datanya udah terekspor. Selanjutnya kita next ke aplikasi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi ArcSend. Selanjutnya setelah kita masuk ke dalam aplikasi ArcSend, kita klik bagian blank map, terus masuk ke blank map seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan bagian scene layers, terus kita klik bagian scene properties. Terus kita masuk ke dalam koordinat sistemnya, terus kita pilih bagian 1984 UTM zone 49S. Kenapa? Karena tebing bereaksi yang kita gunakan itu berada di bagian zona 49S. Selanjutnya kita klik bagian 1984 UTM zone 49S, klik apply, terus klik OK. Oke, selanjutnya kita klik bagian scene layers lagi, klik kanan, klik bagian add data. Selanjutnya baru kita masukkan data DEM dan kontur yang telah kita buat di aplikasi Google Mapper tadi. Dengan cara kita connect ke folder dulu. Terus ini di sini itu data DEM. Kalau ini kita masukkan DEM-nya dulu. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan data untuk konturnya. Selanjutnya kita masukkan data ortonya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Urutannya itu selanjutnya setelah kita masukkan data terkait dengan kontur acara Breaksi yang telah kita buat di Global Mapper, terus kita masukkan DEM dan orto juga. Selanjutnya kita klik kanan bagian DEM, masuk ke Properties. Selanjutnya klik bagian Base Height, klik bagian Floating on a Custom Surface, terus klik bagian logo icon folder ini, terus kita klik bagian DEM, terus kita klik Add. Factor to convert layer elevation values to scene units ini kita buat jadi 1 dan add a constant elevation offset in scene units-nya kita ganti jadi 1. Selanjutnya kita klik apply. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik bagian ortonya, lakukan hal yang sama, klik kanan bagian orto, klik properties. Terus kita klik bagian base height lagi, terus klik bagian floating on a custom surface, klik icon folder ini, klik bagian medium dim lagi, klik add. Terus bagian vector to convert layernya itu tetap 1 dan add a constant elevation offsetnya kita ganti jadi 1 juga. Selanjutnya kita klik apply dan klik OK. Terkait dengan konturnya sama, klik kanan bagian kontur, masuk ke properties. Kita masuk ke bagian base height, klik bagian floating on custom, klik bagian icon folder lagi, pilih bagian dim, klik add. Selanjutnya customnya kita tetap 1 dan atau constant elevationnya kita ubah jadi 1 juga. Klik apply. Selanjutnya klik OK. Apabila data konturnya
atau dem bereaksinya itu hilang seperti ini, kita dapat klik kanan bagian kontur, terus klik bagian zoom to layer. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, setelah kita zoom to layer, kita pencet saja bagian demnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena kontur itu warnanya orange atau electron gold, maka kita dapat mengubah warna dari konturnya itu dengan cara klik kanan bagian kontur, klik bagian properties, masuk ke simbologi, terus klik bagian kategori, terus klik bagian garis ini, simbol ini. Terus kita pilih warnanya di bagian color, pilih warna electron gold. Terus kita bisa width-nya jadi 1 atau dinaikkan menjadi 2. Terus selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik apply. Dan klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, maka tampilan konturnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita dapat save filenya dulu dengan cara klik bagian file, klik bagian save as, pilih folder yang akan kita gunakan untuk men-save. Terus kita ubah namanya menjadi terus kita klik bagian save. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Global Mapper kembali. Selanjutnya setelah kita selesai di aplikasi Arsen di bagian DEM sebelumnya, kita akan membuat kontur DEM baru terkait dengan peta yang telah kita gunakan biasanya, yaitu peta Blora dengan cara klik bagian Open Your Own Data Files untuk memasukkan DEM di daerah peta Blora. Kita masukkan DEM yang telah kita download di acara kedua. Terus kita open. Selanjutnya checklist saja bagian Use Selected Project for all selected files, terus klik OK. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan UTM-nya terlebih dahulu dengan cara klik bagian Configuration. Selanjutnya kita klik bagian terus kita klik bagian Projection ini. Kita pilih UTM. Selanjutnya kita sesuaikan zonanya. Karena peta Blora ini di zona 49S, maka kita akan masukkan zona 49S. Selanjutnya kita klik Play dan klik OK. Setelah kita menyesuaikan UTM-nya, kita akan membuat kontur dengan cara klik bagian file. Terus kita pilih Export Raster and Elevation Data karena kita akan mengekspor file ini dengan ya ini, export XYZ grid. XY ini untuk koordinatnya dan Z ini untuk gridnya. Z ini untuk elevasinya. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian Export Bounds. Klik bagian Global Projection UTM ini. Selanjutnya klik bagian Drawbox. Kita bisa zoom in dan zoom out di bagian sini. Selanjutnya, kita draw box bagian yang memiliki perbedaan ketinggian. Jangan terlalu banyak karena loadingnya akan lama. Selanjutnya, setelah selesai seperti ini, kita dapat klik bagian OK. Sudah dipastikan bahwa UTM-nya sudah terchecklist, kita klik bagian OK. Selanjutnya, kita masukkan nama filenya, itu bisa XYZ. Selanjutnya, kita klik bagian save, dan tunggu hasilnya, contouringnya selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke aplikasi server. Selanjutnya kita dapat masuk ke aplikasi server. Nah, kita klik bagian new file, terus masuk ke bagian sini. Selanjutnya kita klik bagian file, masuk ke bagian open. Kita pilih data DEM yang telah kita buat di Global Mapper sebelumnya. Yang Global Mapper, peta Blora yang telah kita buat. Terus kita klik bagian Common Documents ini, kita pilih All Files. Selanjutnya kita pilih data XYZ dengan format XYZ ini, terus klik bagian Open. Selanjutnya kita klik OK aja. Selanjutnya setelah terlihat seperti ini, kita klik bagian file lagi, terus klik bagian save as. Selanjutnya kita ubah save as type-nya itu menjadi BLN dan namanya kita ubah jadi BLN. Selanjutnya kita klik save. Selanjutnya setelah berhasil, kita akan klik bagian grid. Selanjutnya kita klik bagian data. Terus kita masukkan data BLN, klik open. Kita tunggu.
Selanjutnya kita dapat menyesuaikan X-Y-Z-nya ini dulu dengan tabel ini apakah telah sesuai atau belum X-nya untuk kolom A, Y-nya kolom B, dan Z-nya kolom C. Selanjutnya grading methodnya ini kita ubah menjadi nearest neighbor. Selanjutnya kita klik bagian OK. Dan kita tunggu aja datanya berhasil. Tampilannya akan seperti ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Kita close, kita minimize aja. Selanjutnya setelah selesai kita klik bagian plot 1. Nah, kita akan memasukkan data yang telah kita buat sebelumnya dengan cara klik bagian New Counter Map. Terus kita klik bagian BLN, terus kita klik bagian Open. Maka datanya akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa kecilkan aja dan taruh di bagian pojok kanan atas di bagian sini. Selanjutnya kita klik bagian ini icon new 3D surface. Terus masuk atau klik bagian BLN lagi terus klik open. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa kecilkan dan sesuaikan. Seperti ini. Selanjutnya kita checklist bagian Z-axis, left axis, bottom axis, sama 3D surface-nya. Selanjutnya kita klik bagian Z-axis, terus masuk ke bagian general. Terus bagian axis plane-nya ini kita ubah jadi XZ. Selanjutnya bagian angel degree-nya kita tetap di 270, terus klik bagian plus di bagian font properties, masukkan font Times New Roman size 10, dan lakukan hal yang sama pada left axis. Klik bagian left axis, masuk ke general. Axis plane-nya kita ubah jadi XY. Selanjutnya angel degrees-nya kita ubah jadi 180. Dan kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Dan size-nya juga 10. Masuk ke bottom axis. Bagian axis plan-nya nggak usah diganti. Terus kita masuk ke fontnya, ubah menjadi Times New Roman. Size-nya juga 10. Masuk ke 3D Surfaces. 3D Surface. Terus kita ubah penampilan dari 3D-nya. Selanjutnya, klik bagian 3D Surface. Kita ubah warna dari penampakan 3D-nya itu dengan cara klik bagian, kita checklist bagian Show Color ini dulu. Terus kita klik bagian Show Layer. Pastikan udah terchecklist. Masuk ke bagian Upper Material Color. Kita ubah menjadi Rainbow. Tampilan yang seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian base, kita cek bagian show base. Selanjutnya kita klik bagian plus fill proper, terus kita klik bagian color. Klik bagian yang 40% black, terus kita ubah menjadi warna brown. Maka tampilan bagian bawahnya akan seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengubah bagian ini, bisa diperbesar, diperkecil sesuai dengan kemauan kita. Selanjutnya bisa dipindah di bagian sini. Dan kita atur layoutnya. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian lighting. Terus kecerahan dari data yang kita punya ini bisa diatur di bagian horizontal atau vertical degrees. Itu bagiannya bisa diubah sendiri seperti ini. Dan sesuaikan saja dengan tingkat kecerahannya. Seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengubah view dari pemandangan ini dengan cara klik kanan bagian 3D surface. Klik bagian trackball. Terus kita bisa ubah penampakannya. Seperti kita bisa memasukkan data kontur yang telah kita buat dengan cara klik kanan bagian 3D surface, masuk ke bagian add, terus klik bagian contour layer, pilih bagian BLN dan klik open. Selanjutnya tunggu data konturnya masuk. Maka terlihat seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur bagian konturnya dengan cara klik bagian kontur ke bagian levels. Selanjutnya kita klik bagian measure contour everyday-nya, kita aturnya jadi 4 karena skala biasanya itu indeks konturnya dan konturnya itu biasanya terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kontur biasa baru indeks konturnya. Selanjutnya kita masuk ke measure contours, klik bagian plus ini. Colornya kita ubah jadi light orange. Selanjutnya kita klik bagian show labels, width-nya kita naikkan jadi 0,3. Selanjutnya kita klik bagian line properties bagian minor ini. Terus kita ubah warnanya juga jadi light orange. Terus bagian show labelsnya jangan di checklist, masuk ke labels, masuk ke bagian font properties. Terus fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Times New Roman size-nya tetap 10. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik bagian color scale. Terus kita bisa ubah bagian scale-nya ini. Bisa kita atur intervalnya. Karena kerapatan kita ubah misalkan jadi 100. Akan terlihat seperti ini.
Selanjutnya kita dapat mengatur bagian kontur yang di atas ini dengan cara klik bagian kontur PLN-nya. Kita fokus bagian map ini. Karena di bagian right axis atau di bagian kanan itu nggak ada koordinat, kita nggak usah ubah apapun. Terus kita klik bagian left. Terus axis plane-nya kita ubah jadi XY. Terus font properties-nya, di bagian angel degrees-nya kita ubah jadi 180. Selanjutnya bagian font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Times New Roman size-nya 10. Selanjutnya bagian warnanya kita ubah jadi light orange. Salah-salah. Ini kita ubah jadi tetap black. Selanjutnya di bagian bottom axis kita ubah juga bagian fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya juga 10. Selanjutnya kita masuk ke bagian kontur. Terus kita klik bagian selanjutnya kita klik bagian levels. Terus major major contours-nya ini bisa kita turunkan menjadi 4 sesuaikan dengan bagian sini. Selanjutnya bagian major contours-nya ini stylenya kita ubah warnanya kita ubah jadi light orange. Terus width-nya kita naikkan menjadi 0,3. Show labels-nya di checklist aja. Dan bagian minornya kita ubah jadi light orange juga. Width-nya kita naikkan jadi 0,1. Terus show labels-nya nggak usah di checklist. Font-nya kita ubah jadi Times Roman. Size-nya 10 seperti ini. Selanjutnya udah selesai, petanya seperti ini. Bisa kita perbaiki dengan cara diperbesar. Terus kita klik bagian file, terus bagian save as. Selanjutnya baru kita save. Ada hasil peta yang pemodelan 3D-nya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.